sadar jika dunia entertain selamanya tak menjanjikan, membuat aktor sekaligus presenter Dude Harlino kini melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Meskipun yang dia bangun tersebut terbilang baru, namun Dude mengaku serius mengembangkan bisnis kuliner yang ia bangun di kota Jogja tersebut. Ia pun mengaku selalu menyempatkan diri untuk bolak-balik Jakarta-Jogja untuk memantau perkembangan bisnisnya tersebut. Lalu apakah sang istri Alisa Subandono juga terlibat di dalamnya? Alhamdulillah sejauh ini kita sudah sekitar 10 bulan lah ya berjalan di Jogja. Alhamdulillah baik ya berjalan, progresnya terlihat cukup baik ya. Dan yang paling penting buat saya dan tim adalah bisa diterima masyarakat Jogja dan bisa dikenal oleh para turis wisatawan yang memang yang berkunjung ke Jogja. Dan sampai saat ini memang kalau kami pantau semakin hari semakin baik lah, alhamdulillah ya. Saya yang sebenarnya mencetuskan bahwa begini, sejarahnya itu saya dulu syuting lama di Jogja. Kemudian Jogja ini kalau buat saya punya keistimewaan yang besar lah ya. Kemudian setelah kita survei memang Jogja kota nomor 2 didatangi turis terbanyak setelah Bali gitu. Jadi akhirnya kita fokuskan di Jogja dan sudah ada 4 cabang sekarang, dan kita melihat progres dari hari ke hari semakin baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita memang lagi fokus di situ sekarang. Kita tanpa bahan pengawet dan sebagainya, jadi ada masa expirednya, kemudian insya Allah halal. Ya memang harus pinter-pinter bagi-bagi waktu ya, karena syuting sinetron juga menyita waktu, kemudian pekerjaan yang lain termasuk bisnis. Akhirnya ya kalau ke Jogja saya mungkin sekitar sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi kalau memantau perkembangan itu kan kemudian kalau bersama anak biasanya saya usahakan di pagi hari ya. Karena anak bangun subuh, saya sholat subuh walaupun pulang agak larut malam, tapi saya sempatkan bisa main sama dia. Karena kalau dia bangun tidur pasti cari saya gitu ya. Dan kalau saya masih tidur itu dibangun-bangunin sama dia. Jadi saya tiap hari harus sempetin main sama dia lihat saya gendong, kita bisa tawa-tawa bareng dulu gitu, baru saya berangkat syuting. Untuk Ica belum ya, karena waktunya Ica ini sekarang dia benar-benar pengen, pertama fokusnya di anak. Kemudian yang kedua kalau ada pekerjaan apapun dia inginnya pekerjaan ini bisa mengikuti jadwal dia bersama anak gitu. Jadi kayak misalnya ada syuting iklan atau FTV kemarin ya, jadi Ica benar-benar minta supaya tidak mengganggu di waktu-waktu misalnya dia pagi buat anak gitu ya, jadi syutingnya setelah itu pulang nggak terlalu malam gitu ya, supaya dia nggak kehilangan momen sama anak juga gitu. Menanamkan pendidikan di usia dini kepada anak rupanya diterapkan oleh aktor tampan kelahiran 2 Desember 1980 tersebut. Meski disibukkan dengan kegiatan syuting dan mengembangkan bisnisnya, sebagai seorang ayah, Dude mengaku juga mengurus anak semata wayangnya, Muhammad Dirgantara Arindra Harlino, yang masih berusia 1 tahun. Sekarang ini kan dia yang bisa dia lakukan adalah merekam, mendengar, melihat. Ya, maka kita akan coba untuk memberikan apa yang didengar itu semua baik, apa yang dia lihat semuanya baik gitu. Nah, ketika nanti dia sudah bisa mengulang kata-kata yang terucap adalah kata-kata yang baik. Makanya sekarang kita coba untuk sedikit-sedikit kita mulai memasukkan hal-hal yang baik dari sisi Islam, misalnya ngaji di samping dia, kita baca Quran di dekat dia, kita sholat, dia lihat ayahnya sholat. Kalau dia tidur misalnya kita putar murotal ya, jadi selama dia tidur dia bangun, dia dengar Quran segala macam. Memang belum bisa kita ajarin dia ngaji banget gitu ya, tapi pelan-pelan kita mulai memasukkan nuansa itu dua-duanya. Kalau saya nggak di rumah kan ada Ica ya, jadi Ica mulai kayak dia mulai sekarang udah mulai bisa mengulang kayak alif, ba, ta, ta gitu ya, itu udah mulai kita karena kan ada dibikin lagu buat anak-anak untuk bisa mempermudah membaca huruf hijaiyah misalnya. Nah itu kita coba puterin, nah dia mulai bisa mengulang-ulang gitu. Kalau itu belum ya, karena kemarin kita baru masukin dia ke kayak tempat bermain ya. Jadi supaya kita mau dia merasa dia punya teman seumuran dia. Dia punya teman-teman yang bisa main bareng sama dia. Jadi kalau di rumah kan mungkin sama orang tuanya aja dia melihat orang yang lebih besar badannya, tapi kalau di tempat sekolahan itu dia bisa melihat ada anak-anak seumuran sama dia. Main gadget belum ya. Memang kita nggak yang memberikan
ajaran ke dia juga untuk dia bisa mengoperasikan benar-benar. Tapi karena dia melihat kita tiap hari pegang gadget, maka dia akan sangat penasaran gitu, orang tuanya lagi megang apa. Biasanya kalau kita lagi main handphone, dia biasa lihat terus ikut-ikut tangannya muter-muter apa gitu ya. Sekarang memang ini hanya kepada taman bermain ya sebenarnya. Jadi fokus dia adalah untuk dia punya bersosialisasi dengan anak-anak seumuran yang sama-sama dia. Jadi dia bisa main, bisa nyanyi bareng, bisa kebersamaan sama teman-teman lah, makan bareng-bareng sama teman-teman. Nanti mungkin setahun lagi, ini kan baru 2 tahun lebih sedikit ya, mungkin setengah tahun ke depan kita coba cari sekolah mungkin yang lebih bernuansa Islam. Kan sekarang anak umur 2 tahun lebih bisa lari-lari kan, jadi nggak harus digendong terus. Jadi kalau di rumah kita lepas aja dia mau kemana, kita tinggal pantau dari jauh aja sebenarnya. Selama nggak ada barang-barang yang tajam, yang bahaya segala macam sih, dia bisa cukup seimbang lah gitu ya. Nah, ibunya bisa istirahat, saya yang jagain anak. Jadi kita bisa bagi-bagi waktu. Meski usia pernikahannya baru berusia 3 tahun, Dude dan Alisa Subandono atau kerap disapa Ica ini tak menampik untuk menambah momongan lagi. Bagi pria keturunan Minang tersebut, dirinya tak mempermasalahkan jenis kelamin untuk anak keduanya nanti. Insya Allah. Dari awal lahir anak pertama kan nggak ada ditunda-tunda. Saya sama istri tuh pengen lebih dari satu sebenarnya. Berapa yang dikasih sama Allah kita lihat nanti ya sebenarnya. Tapi kalau pengen sih lebih dari satu karena biar lebih rame lah, rame dan semakin banyak anak, mudah-mudahan yang mendoakan kita kalau nanti sudah di alam barzah ini semakin banyak lah yang mengirimkan pahala-pahala yang mengalir. Perempuan, laki-laki sama aja sebenarnya. Yang penting punya anak dulu. Programnya sealamiah mungkin aja ya, gitu ya, sealamiah mungkin. Tapi tidak dipaksakan ya. Kalau Allah kasih ya alhamdulillah. Kalau harus nunggu, tunggu aja sebentar. Pendidikan Islam itu harus diterapkan pada anak ya. Dan harus yang terbaik. Bahkan sebenarnya kan madrasah pertama bagi anak itu kan ibu di rumah. Jadi sebenarnya pendidikan yang paling baik pertama kali bagi anak ada di rumah. Jadi kalau orang tuanya bisa menanamkan nilai Islam sedini mungkin di rumah, itu jauh lebih baik ya. Baru kemudian yang kedua adalah di sekolahnya. Ya memang ya pemirsa, sebagai orang tua nih kayaknya kita memang selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Terutama kalau anak kita nih memang masih usia balita gitu ya, toddler ya. Dan kayaknya 2 jempol nih buat Dude sama Alisa Subandono yang bisa benar-benar bagi waktu untuk Rendra di rumah. Oke pemirsa, selanjutnya kasih tahu nggak ya kita punya kabar dari siapa? Yang pasti kita masih punya kabar dari beberapa artis di dunia hiburan tanah air. Jangan kemana-mana, tetap di seleb.com, selebriti wajib di komen.